teladan defisit, rasuah melejit. Kegelisahan anak bangsa tentang kondisi mutakhir negeri ini semakin menjadi-jadi. Setelah Civitas Akademika dari berbagai perguruan tinggi yang dimotori guru besar, kini sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2019 pun turun gunung menyerukan kegelisahan serupa. Dalam seruan di Gedung KPK Lama Jakarta Selatan Senin 5 Februari, mereka menyoroti penyelenggaraan negara yang semakin menjauh dari etika dan hukum. Selain itu, para mantan punggawa anti rasuah itu meminta pemimpin negara menghindari segala benturan kepentingan, conflict of interest, karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktek korupsi. Mereka juga mendesak pemimpin negara memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus role model dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi. Terkait bantuan sosial, mereka berpendapat tata kelolanya harus tidak mengabaikan prinsip good governance, termasuk tata kelola penyalurannya yang dilakukan menjelang pesta demokrasi. Apa yang menjadi kegelisahan para Civitas Akademika dan para mantan pimpinan lembaga anti rasuah adalah kegelisahan bangsa ini. Ketika pengelolaan negara menanggalkan etika dan hukum, maka disitulah berbagai masalah mencuat, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Begitupun kegelisahan tentang praktek korupsi yang tidak kunjung henti. Ketika KPK menggencarkan operasi tangkap tangan, nyatanya para pencoleng uang negara bukannya semakin berkurang, malah kian garang melakukan korupsi dengan rupa-rupa modus operandi. Regenerasi koruptor seolah terus terjadi. Kondisi pemberantasan korupsi kian suram ketika KPK yang semula diandalkan publik berdiri di garis depan pemberantasan korupsi justru ikut menjadi sarang korupsi. Itu terlihat ketika Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menjadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak hanya itu, rumah tahanan KPK pun menjadi epicentrum pungutan liar yang diduga melibatkan 93 pegawai lembaga tersebut. Pemerintahan Joko Widodo jilid kedua babak belur memerangi penjarah uang negara. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tapi perang melawan korupsi dilakukan secara biasa-biasa saja, bahkan mengalami pelemahan. Kemunduran pemberantasan korupsi terlihat dari laporan Transparency International Indonesia atau TII yang mencatat indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia sebesar 34 poin pada 2023. Nilai itu terpantau stagnan dari tahun sebelumnya yang juga sebesar 34 poin. Skor tersebut menunjukkan kembalinya nilai indeks saat awal-awal KPK berdiri sekaligus menempatkan Indonesia di urutan ke-115 dari 180 negara. Kita sempat punya harapan ketika IPK Indonesia pernah mencapai skor 40 dari 0 sampai 100 pada 2019. Namun harapan itu padam setelah dalam 4 tahun terakhir angka tersebut tidak naik, bahkan jeblok. Pemberantasan korupsi mestinya tidak sekadar dengan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya, tapi juga lewat jalan terbentuknya ekosistem yang sehat untuk mencegah perilaku korup. Basis dari tumbuhnya ekosistem yang sehat itu ialah tersemainya etika di kalangan penyelenggara negara. Etika yang kuat akan menjaga penyelenggara negara dari perilaku tidak pantas dan merasa malu jika mengambil sesuatu yang bukan haknya. Indonesia mengalami darurat korupsi. Presiden Joko Widodo harus menjadi panglima pemberantasan korupsi di sisa akhir kekuasaannya yang tinggal 8 bulan lagi. Caranya, Joko Widodo harus menjadi sumber teladan yang menjaga etika dengan kukuh. Dengan cara inilah Joko Widodo akan dikenang sebagai negarawan, bukan sebagai petugas bansos yang membagi-bagikan langsung bantuan yang mestinya dilakukan aparatusnya.